Pekabaran kita pada Sabat pagi yang indah ini berjudul Prototokos dan Trinitas. Kami sengaja mengambil kata Yunani Prototokos karena ini menjadi isu dalam pelajaran sekolah Sabat minggu lalu, pelajaran ke-8 dari triwulan pertama 2026. Ada beberapa yang menyampaikan kepada kami, dan itu sebabnya kami rindu untuk berbagi. Jadi bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa orang yang menyampaikan pergumulan tentang pekabaran ini, khususnya pelajaran ke-8. Itu sebabnya kami mengambil waktu secara khusus membahas akan preeminence of Christ atau keutamaan Kristus, yang mana diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Bagi yang sudah mengikuti pelajaran sekolah Sabat tersebut, siapapun yang memaparkan sudah pasti menggunakan dasar doktrin Trinitas. Ada beberapa video kita bisa ikuti di YouTube, baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Semua mengabarkan tentang doktrin Trinitas. Jadi mereka menghubungkan keutamaan Kristus dengan doktrin Trinitas. Artinya, pendapat yang sudah terbentuk di pikirannya yang digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan. Oleh karena itu perlu kita segarkan apa sebenarnya yang Alkitab nyatakan tentang keutamaan Kristus ini dan nyatakan tentang prototokos. Oleh karena itu kita perlu segarkan secara ringkas doktrin Trinitas dalam Gereja Advent, supaya kita semua melihat tantangan yang terjadi dari pelajaran sekolah Sabat tersebut dan apa yang menjadi bagian kita untuk keselamatan. Jadi sebelum kita membahas apa itu prototokos dan juga apa yang dibahas dalam pelajaran sekolah Sabat tersebut, penting bagi kita untuk memahami doktrin Trinitas tersebut yang dianut oleh Gereja Advent, supaya kita melihat apakah berhubungan atau tidak, atau malah membawa banyak kebingungan atau tantangan. Dari dasar-dasar iman Gereja Advent nomor 2 yang berbicara tentang Trinitas, dikatakan di sana hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kesatuan dari 3 pribadi yang kekal. Allah itu kekal, maha kuasa, maha tahu di atas segalanya, dan selalu hadir. Ia tak terbatas dan melampaui pemahaman manusia, namun dikenal melalui penyataan dirinya. Allah yang adalah kasih, selamanya layak disembah, dipuja, dan dilayani oleh seluruh ciptaan. Yang perlu dan harus kita perhatikan dari definisi Gereja Advent ini adalah dikatakan ada satu Allah yang terdiri dari kesatuan 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sama-sama kekal, co-eternal. Artinya, tidak ada yang lebih dahulu dari yang lain. Perhatikan cuplikan dari Athanasian Creed atau Credo Athanasia tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dikatakan dalam Credo Athanasia, dan dalam Trinitas ini tidak ada yang mendahului atau mengikuti yang lain. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil dari yang lain. Tetapi ketiga pribadi itu sama-sama kekal dan setara. Inilah prinsip co-eternal dan co-equal. Ini perlu kita ingat bahwa ada satu Allah yang terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, dan mereka tidak ada yang saling mendahului atau saling mengikuti. Sama-sama kekal, sama-sama setara. Ini perlu kita ingat supaya seringkali orang tidak menyampaikan kebenaran definisi ini. Jadi saat kita membaca kata Allah dalam ajaran Trinitas, ya, itu artinya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu Allah itu terdiri dari kesatuan 3 pribadi yang berbeda, yang tidak dapat dipisahkan. Inilah gambarannya. Ada satu Allah, di dalamnya itu ada Bapa, Anak, dan Roh. Itu sebabnya dalam Credo Athanasia juga kita baca kembali, dan iman Katolik adalah ini, bahwa kami menyembah satu Allah dalam Trinitas, dan Trinitas dalam kesatuan, tidak mencampur adukan pribadi-pribadi maupun memisahkan esensinya.
Itu sebabnya meski tiga pribadi yang berbeda, tapi tidak bisa dipisah. Sebab satu esensi atau satu hakikat, atau dalam bahasa lainnya satu zat. Sebab jika dapat dipisah, maka rumus Trinitas tidak ada. Dan meskipun dalam kredo ini disebutkan bahwa ini adalah iman Katolik, tapi demikian juga dengan iman Gereja Advent yang sekarang ini. Kita baca kembali untuk menyegarkan, supaya kita bisa melihat tantangan dari pekabaran sekolah Sabat tersebut, khususnya pelajaran ke-8. Dikatakan oleh Eke Hardet Muller dari Biblical Research Institute tahun 2008, kami tidak percaya pada tiga Allah, tapi satu Allah dalam tiga pribadi, ya, sama tadi. Ketiga kepribadian ini berpartisipasi dalam satu substansi atau satu esensi, satu hakikat. Dalam kesatuan ilahi ada tiga pribadi yang sama-sama kekal dan sederajat, co-equal, co-eternal. Yang meski berbeda adalah satu Allah yang tak terbagi. Dia bisa dibagi memang, kalau dibagi dia bukan Trinitas lagi. Karena Trinitas itu tiga yang menjadi satu. Dia lanjutkan. Tiga pribadi memiliki satu alamiah yang tak dapat dibagi. Kembali ya, satu esensi. Setiap pribadi dari kealahan secara alamiahnya dan esensinya Allah. Dan kepenuhan kealahan berdiam di dalam masing-masing. Di sisi lain, masing-masing pribadi kealahan adalah tidak terpisahkan terhubung dengan dua lainnya. Inilah Trinitas yang sebenarnya. Baik Katolik maupun Advent sama. Memahami ada satu Allah, di dalamnya itu ada tiga pribadi yang berbeda, tapi tidak bisa dipisah karena satu zat, satu esensi. Nah, banyak umat Advent dan bahkan para pendetanya tidak tahu akan hal ini, definisi Trinitas ini, baik dari Athanasian Creed maupun dari Biblical Research Institute. Banyak yang tidak tahu. Dan bahkan kalaupun ada yang tahu tidak disampaikan. Kenapa? Akan terjadi kebingungan. Kebingungannya apa? Kita akan lihat. Jadi umumnya orang hanya ikut-ikutan dan tidak menyelidiki. Jadi perlu kita ingat, ini yang juga kami kabarkan di India pada minggu lalu. Yang antara bedanya Trinitas dan Triteisme. Ya. Karena di dalam gereja Advent ini ada kebingungan antara Trinitas dengan Triteisme. Trinitas sebagaimana gambar sebelah kiri, ada satu Allah, di dalamnya ada tiga pribadi berbeda, Bapa, Anak, dan Roh. Sementara Triteisme ada satu kealahan. Bisa lihat bedanya? Ada satu Allah dengan satu kealahan, one Godhead. Di dalam one Godhead ini ada tiga pribadi yang berbeda dan terpisah. Bapa, Anak, dan Roh. Ini bedanya, ini kita harus pahami. Bagi beberapa yang baru belajar, agar mengingat. Jangan tercampur antara Trinitas dengan Triteisme. Sebab inilah yang terjadi di dalam gereja Advent. Triteisme itu percaya ada tiga Allah yang berbeda dan terpisah. Nah, tanpa disadari banyak dari umat Advent dan bahkan para pendetanya mengaku percaya Trinitas, tetapi sebenarnya mereka percaya Triteisme. Dan salah satu kutipan roh nubuat yang mereka gunakan untuk Trinitas, padahal itu sebenarnya berbau Triteisme, adalah tentang Heavenly Trio, atau trio surgawi. Nah, coba kita dengar penjelasan dari seorang teologia, ahli teologia, yang mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Arastamar Indonesia Batam, yang bernama Dr. Deki Hidnasyan Ngadas, MDiv MTH. Dia dosen dalam Biblika Perjanjian Baru, Hermeneutik, dan Bahasa Yunani. Beliau menjelaskan tentang gereja Advent dan Trinitas di sebuah seminar di gereja Basel, Malaysia pada tahun 2024 bulan April, ya sekitar 2 tahun lalu. Rekamannya ada di YouTube. Nah, berikut penjelasan beliau yang pernah kami tayangkan dalam pekabaran Advent Bingung bagian 3. Mari kita ikuti penjelasan beliau tentang gereja Advent. Tentang kenapa saya mau bahas tentang Ellen G. White. Ini testimoni personal saja. Sampai dengan beberapa bulan yang lalu, saya sendiri menganggap bahwa Advent hari ke-7 itu Trinitarian. Karena di website mereka bilang mereka Trinitarian.
Dan juga kalau saudara baca buku Handbook of Seven Day Saints atau Seven Day Church, ya, saya lupa persis judul. Mereka punya entry yang panjang tentang The Trinity. Jadi kalau kita melihat mereka gunakan istilah The Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, maka kita tidak mencurigai bahwa orang ini tidak Trinitarian. Kita pikir mereka Trinitarian, dan mereka juga percaya mereka Trinitarian. Kalau kita tanya mereka, apakah you Trinitarian? Yes, kami Trinitarian. But dalam beberapa bulan yang lalu, ketika mulai meneliti tentang Ellen G. White, tolong turunkan slide-nya ke Ellen G. White. Ketika mulai meneliti tentang Ellen G. White dengan langsung membaca tulisannya, bukan apa kata orang, tapi primary sources, langsung membaca tulisannya, saya mendapati Ellen G. White ini konsepnya dia tidak sebut The Trinity, tapi dia sebut Heavenly Trio atau trio surgawi. Jadi konsep Heavenly Trio-nya Ellen G. White itu bukan Trinitarian. Meskipun kalau you tanya para theologians mereka sekarang, apakah kamu Trinitarian? Mereka bilang mereka Trinitarian. Nah, saya kenapa akhiri dengan Adventisme, karena banyak orang seperti saya kemarin juga yang berpikir bahwa Adventisme itu Trinitarian. No, sekarang saya bisa bicara dengan penuh keyakinan. Cara asal membuat tuduhan, ya. Saya sudah research dan saya bisa buktikan itu dengan primary source dari Ellen G. White, dari suaminya James White, dan para tokoh-tokoh penting di dalam Adventism. Kita bisa buktikan mereka tidak Trinitarian, mereka Tritheist. Dan karena itu kita harus katakan bahwa mereka itu adalah ajaran sesat. Seorang teologian non-Advent dapat melihat bahwa Heavenly Trio itu bukan dasar Trinitas, tetapi malah Tritheisme. Sebab dari arti kata saja sudah berbeda. Arti kata Trinitas dan Trio tidak sama. Ini semua penting sekali kita segarkan dan kita pahami agar dapat melihat kebingungan yang terjadi di dalam gereja Advent yang sekarang ini, khususnya dalam pelajaran ke-8 dari buku Sekolah Sabat Triwulan 1 tahun 2026, sehubungan dengan Kolose 1 ayat 15. Jadi, saya segarkan lagi, agar kita semua ingat, orang-orang muda juga, agar memahami. Trinitas itu ada satu Allah, di dalamnya ada tiga pribadi yang berbeda. Tidak bisa terpisah karena satu zat. Tidak bisa dibagi. Tritheisme ada satu kealahan, di dalamnya ada tiga Allah yang berbeda dan terpisah. Dua ini dicampur oleh gereja Advent dalam setiap penjelasan mereka, yang tanpa disadari oleh umat ataupun mereka yang mendengarkan penjelasan. Tetapi Saudara Deki Ngadas ini, dia bisa melihat terjadinya pencampuran itu. Gereja Advent menggunakan kutipan Heavenly Trio untuk Trinitas. Padahal Heavenly Trio itu tidak sama dengan Trinitas. Dia bisa lihat. Nah, mari kita baca Kolose 1 ayat 15 yang berkata, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, saat dikatakan Allah, maka dalam doktrin Trinitas, hal itu artinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab dalam doktrin Trinitas ada satu Allah yang terdiri dari kesatuan tiga pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saat dikatakan gambar Allah, maka itu adalah gambar Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini jika kaum Advent Trinitas mau konsisten. Namun perhatikan dalam pelajaran hari Minggu tanggal 15 Februari dikatakan tentang gambar Allah yang tidak kelihatan. Penulis Sekolah Sabat, yaitu Saudara Clinton Wahlen, berkata, tetapi Yesus memampukan kita untuk melihat Allah yang tidak kelihatan. Barang siapa telah melihat aku, kata Yesus, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Ia adalah gambaran wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah pikiran Allah yang dapat didengar dan karakter Allah yang dapat dilihat. Perhatikan, penulis Sekolah Sabat mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapa.
Tidak disebutkan yang lain. Sebab penulis Sekolah Sabat mengutip Yohanes 14 ayat 9. Jadi Yesus dikatakan memampukan kita untuk melihat Bapa. Ingat, doktrin Trinitas menyatakan 3 pribadi tersebut tidak dapat dibagi atau dipisahkan. Jadi saat disebut Allah, maka itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi jika triteisme, maka bisa dipisahkan. Karena triteisme ada 3 Allah, tapi terpisah. Dan kalimat yang ditandai warna kuning, yang berkata ia adalah pikiran Allah yang dapat didengar, diadaptasi dari kutipan Roh Nubuat berikut ini yang terdapat dalam The Youth Instructor tanggal 28 Juni tahun 1894 paragraf 9. Siapakah Kristus? Dia adalah anak tunggal yang diperanakan dari Allah yang hidup. Bagi Bapa, dia adalah firman yang mengutarakan pikiran. Sebagai buah pikiran yang menjadi terdengar, Kristus adalah firman Allah. Allah yang dimaksudkan di sini adalah Bapa. Yesus adalah pikiran Bapa yang dapat didengar. Itu sebabnya Yesus disebut firman Allah. Jadi baik ayat dan kutipan Roh Nubuat yang digunakan oleh penulis bukan tentang Trinitas, namun dijadikan dasar Trinitas. Sebab mereka punya pemahaman triteisme. Bisa lihat ini efeknya. Karena triteisme itu ada 3 pribadi yang berbeda, mereka bisa pisah-pisah. Tapi mereka pisah-pisah ini, 3 pribadi ini untuk menjelaskan Trinitas, yang mana pribadinya tidak bisa dipisah. Ya. Lalu mereka tambahkan ayat-ayat berikut ini dari buku Yohanes. Yohanes 5:17 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat-ayat ini sama sekali bukan berbicara tentang Trinitas. Bahkan Roh Kudus pun tidak disebut. Tidak ada ayat yang berkata Roh Kudus dan Bapa adalah satu, atau Roh Kudus dan Bapa dan Anak adalah satu. Tidak ada. Yang ada hanya Bapa dan Anak adalah satu. Itu sebabnya hanya Anak Allah satu-satunya jalan kepada Bapa. Jadi, kaum teologian gereja Advent yang sekarang ini menggunakan konsep triteisme sebab bisa memisah-misahkan pribadi untuk meyakinkan umat tentang kebenaran Trinitas, yang mana pribadi-pribadinya tidak dapat dipisah. Mengapa mereka melakukan ini? Sebab mereka mau meyakinkan umat-umat bahwa Yesus sama-sama Allah dengan Bapa, setara, sama-sama kekal. Dalam arti satu Allah dalam doktrin Trinitas. Dan mereka juga mau meyakinkan umat bahwa Yesus bukan makhluk ciptaan. Mengapa demikian? Kita kembali ke Kolose 1 ayat 15. Dikatakan di sana, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita sudah lihat bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapa. Berdasarkan yang disampaikan oleh Alkitab dan Sekolah Sabat, bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapa. Namun, kaum Trinitas bergumul dengan kata yang sulung, atau dalam versi bahasa Inggris disebutkan firstborn, yang artinya pertama lahir. Itu sebabnya sulung. Nah, kaum Trinitas mulai bingung sebab jika memang Yesus lahir dari Bapa, maka bagi doktrin Trinitas, Yesus bukan Allah. Sebab bagi kaum Trinitas, jika muncul sesudah atau ada sesudah Allah, maka itu bukan Allah. Malah bagi kaum Trinitas, lahir itu sama dengan diciptakan. Jadi jika kita kabarkan bahwa Yesus lahir dari Bapa, maka bagi kaum Trinitas kita dianggap percaya Yesus diciptakan. Itu sebabnya penulis Sekolah Sabat berusaha mengalihkan kebenaran Alkitab bahwa Yesus benar-benar lahir dari Bapa kepada makna lain. Disinilah muncul kata prototokos. Namun sebelum kita kaji lebih lanjut, mari kita baca ayat-ayat berikut ini tentang Yesus dan Bapa. Pernyataan Yesus tentang Bapanya, ya, pernyataan langsung Yesus tentang Bapanya. Kita baca ayat-ayat berikut ini. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Yohanes 3:35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yohanes 8:28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Matius 11:27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tidak ada ayat-ayat yang berkata sebaliknya dalam Alkitab. Yesus selalu mengarahkan semuanya kepada Bapa. Bapa yang ajar, Bapa yang menyerahkan, Bapa yang mengenal. Ya. Semuanya pusatnya Bapa. Itu sebabnya Bapa yang utus anaknya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yohanes 10:36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau memujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Tidak ada ayat yang berkata sebaliknya. Semuanya berpusat pada Bapa. Bapa yang utus anaknya, dan anak mengakui bahwa dirinya adalah anak Allah. Lalu, penurutan anak Allah kepada Bapanya. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 6:38. Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang berkata sebaliknya, bahwa Yesus yang mengutus Bapa dan Bapa melakukan kehendak Yesus, atau Yesus memerintahkan Bapa untuk berkata-kata. Tidak ada. Semuanya Bapa yang memerintahkan, yang mengutus, yang mengajar, semuanya pekerjaan Bapa yang dilakukan oleh anak. Dan tentang hidup kekal, 1 Yohanes 5:11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Tidak ada ayat yang berkata sebaliknya. Anak mengaruniakan hidup yang kekal di dalam Bapa. Siapa memiliki Bapa, memiliki hidup. Tidak ada. Dan Allah yang Yohanes maksudkan adalah Bapa, bukan Trinitas. Ayat-ayat ini dan masih banyak ayat lainnya yang menyatakan bahwa pusat segalanya adalah Bapa. Yesus selalu mengarahkan perhatian kita kepada Bapa. Pusat referensi dari semuanya adalah Bapa. Yesus disebut Son of God, anak Allah. Kembali, pusatnya adalah Allah. Artinya, dasar patokan dari segalanya adalah Bapa. Tidak pernah sebaliknya. Dan kalaupun Yesus sebagai anak Allah dimuliakan, ditinggikan, maka itu adalah karena tindakan Bapa. Ibrani 1:8 dan 9 berkata, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan meski Allah menyatakan anaknya adalah Allah, tetapi Allah yaitu Bapa adalah Allahnya Yesus. Itu sebabnya Bapa berkata, sebab itu Allah, Allahmu, ya, bahwa Bapa itu adalah Allahnya Yesus. Yang mengurapi adalah Bapa dan yang diurapi adalah anak.
tidak pernah sebaliknya. Nah, dalam buku Ibrani, Paulus tuliskan dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia, yaitu anak, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, hal yang serupa dinyatakan sebelumnya oleh Yohanes yang kekasih. Kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14 dan 18. Dikatakan oleh Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman adalah perkataan, yang mana Allah berbicara melalui firman, pikiran yang dapat didengar. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Perhatikan hubungan dari kedua tulisan ini. Meski Allah berbicara kepada para nabi di Perjanjian Lama, namun semua firman Allah disampaikan melalui anaknya. Jadi Allah berbicara kepada anak, dan anak menyampaikan kepada nabi. Tetapi di zaman Perjanjian Baru, di mana Yesus hadir secara fisik, Bapa bicara langsung melalui anaknya. Demikian juga sesudah hari Pentakosta, Allah berbicara langsung kepada kita melalui kehadiran Roh Anak Allah. Itu sebabnya anak disebut firman. Dan melalui anak, Allah Bapa menjadikan alam semesta. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Tanpa Dia, tidak ada suatu pun telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi, Yohanes 1 ayat 1 dengan Ibrani 1 ayat 1 ini berhubungan. Isinya mempunyai konten yang serupa. Dan oleh Paulus, Yesus disebut gambar wujud Allah. Nah, dalam versi King James disebut express image. Kita perlu pahami express image ini atau gambar wujud ini, sebab inilah yang punya hubungan erat dengan prototokos, sebagaimana judul kita pada Sabat pagi ini. Yang pertama kita lihat adalah Kejadian 1 ayat 26. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, let us make man in our image. Gambar atau image diterjemahkan dari kata Ibrani selem, yang bermakna bayangan. Ya. Jadi manusia diciptakan menurut bayangan Allah. Bentuk kelihatan dan merepresentasikan aslinya. Itu sebabnya kata selem ini digunakan juga untuk berhala. Oleh sebab itu dalam bahasa Yunani, padanan kata selem adalah eikon, yang terdapat juga dalam Kolose 1 ayat 15. Kita baca lagi. Ia adalah gambar Allah, who is the image of the invisible God. Kata gambar atau image dalam ayat ini diterjemahkan dari kata eikon, yang mana asal mula dari kata ikon. Di Jakarta ada Jalan Jenderal Sudirman. Di sana ada patung Jenderal Sudirman yang sangat mirip dengan aslinya. Saat kita melihat patung Jenderal Sudirman, layaknya sedang melihat sang jenderal tersebut. Hanya sudah tidak bergerak. Patung Jenderal Sudirman adalah bayangan dari aslinya, ikon. Agar kita bisa membayangkan bagaimana gambar dan rupa Jenderal Sudirman yang sudah lama meninggal. Ini perlu kita pahami. Antara selem dan eikon, itu padanan. Dan Yesus dikatakan eikonnya dari invisible God, atau Allah yang tidak kelihatan. Nah, apakah Yesus disebut hanya sebagai ikon atau gambar yang mirip dengan Allah? Tentu tidak. Itu sebabnya Paulus menuliskan kata express image dalam Ibrani 1 ayat 3. Express image ini diterjemahkan dari kata karakter. Ya, bahasa Yunani-nya adalah karakter. G5481.
Artinya sangat mirip, salinan persis, gambar yang dicap, lebih mirip dari sekedar gambar atau image. Dan perhatikan kata express image yang diterjemahkan dari kata karakter dalam bahasa Yunani, digunakan hanya satu kali dalam Perjanjian Baru. Dan hanya untuk Yesus. Sementara kata selem dan kata eikon digunakan beberapa kali. Selem digunakan 17 kali dalam Perjanjian Lama, dan eikon digunakan 23 kali dalam Perjanjian Baru. Tapi kata karakter ini atau express image ini hanya satu kali. Dengan sendirinya secara mutlak dan tidak dapat dibantah bahwa hanya Yesus yang sangat mirip, salinan persis, gambar yang dicap dari Bapa, karakter Bapa. Ya. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris White katakan little short identical, ya, sangat mirip. Oleh sebab itu, perhatikan saudara dalam Tuhan. Yang pertama, Bapa adalah pusatnya. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Bapa. Tidak ada pernah sebaliknya. Ya. Yesus adalah salinan persis Bapa, bukan sebaliknya. Tidak ada ayat yang berkata Bapa adalah salinan persis anak. Tidak ada. Itu sebabnya ada pepatah yang berkata like father, like son. Sebab anak laki-laki umumnya memiliki keserupaan yang persis dengan bapaknya. Bapa adalah referensi apapun yang anak miliki. Gambar, rupa, karakter alamiah. Referensinya Bapa. Semua mengacu kepada Bapa. Ini perlu kita ingat. Inilah yang Alkitab sampaikan. Yang kedua, doktrin Trinitas mengajarkan bahwa ketiga-tiganya sama-sama kekal dan setara. Ingat tadi definisi mereka. Tidak ada yang mendahului dari yang lain. Tidak ada yang mengikuti dari yang lain. Artinya, ada dengan sendirinya secara bersama-sama. Nah, jika ada dengan sendirinya secara bersama-sama, bagaimana caranya Yesus menjadi gambar wujud Allah? Muncul sama-sama, tapi jadi gambar wujud Bapa. Ya. Yang namanya gambar harus ada acuannya. Kalau kita mau menggambarkan, kita mesti ada acuannya. Oh, ini dia, ini gambarnya saudara A, kita gambar dia. Oh, ini dia saudara A. Diam dulu. Jangan bergerak. Ada acuan kalau gambar. Tapi kalau muncul sama-sama, bagaimana jadi gambar? Ya. Kalau kita mau bikin drama sedikit, seandainya Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini muncul bersamaan, ada dengan sendirinya bersama-sama, lalu Bapa melihat kepada Anak dan berkata, wah, kamu mirip sekali ya dengan saya. Lalu Anak juga melihat kepada Bapa, kamu juga mirip sekali dengan saya. Lalu siapa yang tentukan mana Bapa, mana Anak? Karena sama-sama mengaku mirip sama-sama. Ya. Apakah Roh Kudus yang tentukan? Tentu tidak. Ya, dia oknum ketiga. Ada urut-urutan mereka. 1, 2, 3. Kenapa ketiga yang menentukan siapa yang satu dengan dua? Ya. Bisa lihat dilemanya, bisa lihat kebingungannya. Dan waktu Bapa dan Anak melihat Roh Kudus, mereka lihat kok tidak mirip. Kita dua mirip, kok mereka nggak mirip. Ya. Atau Roh Kudus tidak mirip. Baru mereka sadar, oh iya, Roh Kudus itu alamiahnya misteri. Ya. Jadi dari pribadi Trinitas tersebut yang punya gambar dan rupa dan mirip sekali hanya Bapa dan Anak. Itu sebabnya dalam pelajaran sekolah Sabat, dua pribadi ini saja yang dibahas. Dia tidak bahas tentang Roh Kudus. Padahal definisinya Trinitas adalah satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Harusnya dibahas ketiga-tiganya. Berbicara mengenai Allah. Tapi karena gereja Advent, di dalamnya itu banyak yang percaya triteisme, mereka bisa pilah-pilah. Oh, sekarang saya bahas Bapa dan Anak. Ayatnya ya ini. Untuk membuktikan bahwa dia sama-sama Allah. Untuk membuktikan dia bukan ciptaan. Mereka tidak bahas Roh Kudus. Padahal itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tapi mereka pisah karena mereka triteis. Ingat tadi dikatakan oleh teologian non-Advent tadi. Ya. Inilah kebingungan yang terjadi dalam gereja Advent, dan umat ikut-ikut saja karena dia tidak mengerti, dia bilang, oh ya betul. Jadi, Ibrani 1 ayat 3 tidak mendukung Trinitas. Bisa lihat bagaimana teologian gereja Advent yang sekarang ini mencampur adukan Trinitas dengan triteisme. Mereka pisahkan Bapa dan Anak dan Roh
lalu hanya fokus kepada Bapa dan Anak. Coba perhatikan penjelasan-penjelasan lainnya tentang Bapa dan Anak. Mereka tidak pernah menggabungkan dengan Roh, selalu memisahkan. Nanti mereka bahas khusus Roh. Ya. Padahal itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan dari Bapa dan Anak itu, mereka akui bahwa Bapa adalah pusat referensi. Bahwa Yesus adalah salinan yang persis dari Bapa, bukan sebaliknya. Tapi berdasarkan co-equal, co-eternal, bukan berdasarkan prototokos. Ya. Dan yang ketiga, Trinitas berkata bahwa ada satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah Yesus adalah gambar wujud Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Tentu tidak. Alkitab berkata bahwa Yesus adalah gambar wujud Bapa. Jadi kalau mau konsisten tentang definisi Trinitas, mereka harusnya menjelaskan kepada umat bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Berarti Yesus adalah gambar wujud dari Bapa, Anak, dan Roh. Tapi tidak, mereka pisah. Mereka hanya ambil Bapa saja. Karena demikianlah Trinitasme bisa dibagi-bagi. Inilah kebingungan di atas kebingungan sebab Trinitas dicampur aduk dengan Trinitasme dalam gereja Advent. Nah, kenapa Yesus disebut gambar wujud pribadi Allah atau express image of His person? Perhatikan dalam ayat 3 dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, the brightness of His glory. Kita buka lagi Yohanes 1 ayat 14 yang kita sudah baca tadi, tapi supaya lebih terfokus kita baca khusus. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah sebab Yesus adalah anak tunggal Bapa, the only begotten of the Father. Dan kemuliaan itu dalam bahasa Indonesia dikatakan yang diberikan kepadanya. Jika diberikan artinya ada proses dari pemberi yang memberikan dan diterima oleh penerima. Bapa pemberi dan Yesus penerima. Itulah sebabnya dalam bahasa Inggris disebutkan the glory as of the only begotten of the Father. Kemuliaan itu karena Yesus begotten atau diperanakkan dari Bapa. Saat Yesus diperanakkan, saat itulah kemuliaan Bapa diberikan kepada anaknya. Saat Yesus lahir dari Bapa, saat itulah kemuliaan Bapa diberikan kepada anaknya. Jadi diperanakkan, gambar wujud dan kemuliaan itu satu dan tidak dapat dipisahkan dari Yesus. Anak Allah memiliki gambar wujud Allah, memiliki cahaya kemuliaan Allah adalah karena Yesus begotten dari Bapa, diperanakkan dari Bapa. Paulus tulis yang serupa dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kita bisa lihat bahwa kemuliaan Yesus berhubungan dengan gambar Allah, dan gambar itu berhubungan dengan Yesus diperanakkan. Like Father, like Son. Bagaimana Yesus adalah gambar, kalau tidak ada acuan, kalau dia muncul sama-sama, dia bukan gambar namanya. Tapi karena dia adalah anak yang diperanakkan, maka dia gambar persis Bapanya. Itu sebabnya bila kita kembali ke Ibrani 1 ayat 5, kita baca Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dalam ayat 3 dikatakan Yesus adalah express image atau gambar wujud Bapa. Dalam ayat 5 dikatakan alasannya. Kenapa jadi express image? Karena telah diperanakkan Bapa pada hari tersebut. Ya. Nah, kapan Bapa peranakan anaknya? Di masa kekekalan. Mika tulis dalam Mika 5 ayat 1 dalam bahasa Indonesia atau Mika 5 ayat 2 dalam bahasa Inggris. Dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, kata yang permulaannya ini dalam bahasa Inggris who's going forth itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani motsah. Ini dia cara penulisannya, motsah, yang permulaannya atau going forth.
Artinya keturunan keluarga, family descent, atau asal mula, atau tempat keluar dari, origin, place of going out from. Inilah kata aslinya. Jadi jelas bahwa kata going forth atau permulaannya bermakna asal mula, ada mulanya, dan keturunan keluarga, karena memang diperanakan. Oleh karenanya asal mula atau keturunan keluarga dari Yesus bukan bermula di Bethlehem, tapi telah terjadi jauh sebelumnya, yaitu di masa kekekalan. Nah, untuk melihat apakah benar demikian, mari kita perhatikan terjemahan kata yang sama, yaitu motsa, dalam Alkitab versi yang lain. Dan perhatikan yang tandai warna kuning pada bagian bawah. Ya, kita hanya fokus pada kalimat yang ditandai warna kuning saja. Yang bagian bawah, dan terjemahannya di orange muda, paling bawah. Dikatakan dalam Young's Literal, dan kemunculannya sudah lama, sejak zaman kuno. Ya, kalau muncul artinya ada permulaan. Kata kemunculan selaras dengan asal mula, sebagaimana arti kata motsa. Kemudian dalam Revised Standard Version katanya, yang asalnya dari dulu, dari zaman kuno. Nah, perhatikan Revised Standard Version menggunakan kata origin atau asal mula, yang juga adalah arti kata motsa. Selanjutnya, Contemporary English Version menyatakan, seseorang yang keluarganya kembali atau berasal ke zaman kuno. Kata keluarga persis seperti makna kata motsa yang artinya family descent, keturunan keluarga. Dan Easy to Read Version menyebutkan awal mulanya adalah dari zaman kuno, dari dahulu sekali. Semua makna kata motsa digunakan oleh Alkitab ini. Oleh sebab itu, status Yesus sebagai anak yang diperanakan bukan nanti waktu lahir di Bethlehem. Sebab itulah yang diajarkan oleh gereja Advent. Begotten itu adalah waktu di Bethlehem, bukan di masa kekekalan. Jadi begotten terjadi di zaman kuno, di zaman kekekalan. Yesus lahir di masa kekekalan. Cara dan waktunya kita tidak tahu. Namun Alkitab berkata bahwa Yesus diperanakan Bapa di masa kekekalan. Karena bila kita kembali ke Ibrani 1, kita masuk ayat 6. Dikatakan di sana, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Kata anak sulung dalam ayat ini, atau first begotten, diterjemahkan dari kata prototokos yang sama dengan kata yang sulung atau firstborn dalam Kolose 1 ayat 15 tadi. Jadi, Yesus harus lahir dulu di masa kekekalan, baru Bapa dapat membawa anaknya, mengaruniakan anaknya kepada kita di dunia ini. Itu sebabnya jika kita baca kembali Kolose 1 ayat 15 dalam terjemahan lainnya, kita lihat 3 terjemahan bagian bawah. Terjemahan bahasa Indonesia dengan King James sudah kita lihat, sekarang kita lihat yang 3 bagian bawah. Dalam Contemporary English Version dikatakan, He is the firstborn son. Dialah anak sulung. Dalam Easy to Read Version dikatakan, but the son is exactly like God. Tetapi anak itu persis seperti Allah. Kenapa? Karena anak, ya, prototokos, ya, lahir. Ya, tadi dikatakan express image, persis. Dalam Kolose 1 ayat 15 bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Kristus adalah anak yang sulung. Inilah terjemahan yang diambil dari kata aslinya, serta melihat ayat-ayat lain dalam konteks yang sama, khususnya tentang gambar dan yang sulung. Inilah dasarnya Yesus disebut gambar wujud Allah. Sebab Yesus lahir dari Bapa, dan karenanya Yesus adalah salinan persis dari Bapanya. Itu sebabnya Yesus adalah yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena Yesus yang menciptakan segalanya. Itulah yang Kolose 1 ayat 16 nyatakan. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Namun ayat 15 ini lebih erat hubungannya dengan ayat 17. Kita baca Kolose 1 ayat 17. Sana dikatakan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Dalam versi King James katakan, He is before all things. Artinya dia ada sebelum segala sesuatu. Dalam Contemporary English Version, God's Son was before all else. Anak Allah ada sebelum segala sesuatu. Dalam Easy to Read, the Son was there before anything was made. Sang anak sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan.
Inilah makna dari kata yang sulung dari semua yang diciptakan. Bahwa Yesus lahir dulu, baru kemudian Allah Bapa menjadikan segala sesuatu melalui anaknya. Inilah bukti bahwa para penerjemah Alkitab lainnya ini memahami makna kata aslinya. Itulah yang Amsal 8 nyatakan. Kita baca kembali ayat 24 dan 25 yang berbunyi, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Inilah keindahan kebenaran Alkitab. Yesus lahir dulu, baru segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Itulah sebabnya Yesus disebut yang sulung dari semua ciptaan. Bukan karena Yesus adalah ciptaan, tapi karena Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan, yang adalah salinan persis Bapanya, express image Bapanya, yang kemudian melalui sang anak, Bapa menciptakan segalanya. Inilah dasar dari keutamaan Kristus. Bahwa Yesus adalah anak yang Bapa peranakan, bahwa Yesuslah yang menjadikan segala sesuatu. Yesus pencipta, dan karenanya Yesuslah yang menebus. Sebab yang dapat menebus kita adalah pencipta kita, dan bukan ciptaan. Kebenaran ini dipahami oleh kaum Trinitas, namun perbedaannya adalah prototokos. Bagi kaum Trinitas, prototokos itu metafora. Jadi Yesus yang adalah pencipta dan penebus, ada dengan sendirinya bersama-sama dengan Bapa dan Roh. Sayangnya hal itu tidak alkitabiah. Alkitab dengan jelas dan tidak dapat dibantah menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang Bapa peranakan. Itulah makna prototokos. Nah, tentang Kolose 1 ayat 15, khususnya tentang kata prototokos, teologian berikut ini, yaitu Westcott dengan Hort, menuliskan kajian tentang bahasa Greka. Dan khusus tentang Kolose 1 ayat 15, mereka berkata, protokos pases tiseos. Artinya, sang pencipta zaman purba dari segala sesuatu yang diciptakan. Mereka memahami bahwa Yesus bukan ciptaan, bukan bagian dari ciptaan, tapi pencipta yang ada terlebih dahulu sebelum semua diciptakan, karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Pemahaman yang serupa dengan beberapa terjemahan Alkitab yang sudah kita baca, bahwa Yesus bukanlah ciptaan, tetapi pencipta dari segala sesuatu yang diciptakan. Dan Alkitab menyatakan bahwa Yesus lahir dari Bapa sebelum semuanya diciptakan. Karenanya, melalui anaklah Bapa menciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya bila kita kembali ke Kolose 1, kita baca ayat 19. Kolose 1 ayat 19 di sana dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Dalam bahasa Inggris, versi King James dikatakan, for it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Bapa senang segala kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Dalam Revised Version dikatakan, for it was the good pleasure of the Father. Karena memang kegembiraan Bapa adalah agar di dalam Dia berdiamlah seluruh kepenuhan Allah. Dalam Contemporary English Version dikatakan, God Himself was pleased to live fully in His Son. Allah sendiri senang untuk hidup sepenuhnya di dalam anaknya. Dalam Easy to Read dikatakan, God was pleased for all of Himself to live in the Son. Allah senang agar seluruh dirinya tinggal di dalam anak. Ini pentingnya kita memahami beberapa terjemahan Alkitab, agar bisa melihat makna daripada satu kata. Sebab dalam bahasa Ibrani satu kata itu punya beberapa makna. Dan bila mana kita lihat rangkaiannya, kita bisa dapat melihat makna yang sebenarnya. Jadi kata berkenan di sini sebenarnya lebih kepada Bapa bersuka cita, Bapa senang agar Dia tinggal di dalam anaknya. Kepenuhan kealahan itu sama dengan Bapa tinggal dalam anaknya. Ini penting sekali kita pahami bahwa seluruh kepenuhan Allah, yaitu kepenuhan Bapa, hadir tinggal di dalam anaknya. Itu sebabnya Yesus berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itulah kesatuan Bapa dan anaknya. Inilah dasarnya Allah Bapa menjadikan segala sesuatu melalui anaknya. Sebab seluruh kepenuhan Bapa diam di dalam anaknya. Nah, ayat ini tidak bisa untuk Trinitas. Sebab Trinitas berkata ada satu Allah, yaitu yang terdiri dari 3 kesatuan pribadi, Bapa, Anak, dan Roh.
Apakah yang berdiam di dalam Yesus adalah Bapa, Anak, dan Roh? Tentu tidak. Apakah anak diam di dalam anak? Apalagi tentu tidak. Inilah pentingnya memahami prototokos atau firstborn dengan benar. Bahwa yang berdiam dalam Yesus adalah Bapa. Tapi bagi kaum Trinitas Gereja Advent tidak masalah, sebab mereka sebenarnya triteis, mereka pisah-pisah. Namun kebenaran prototokos ini dikaburkan oleh Trinitas. Perhatikan cara penulis filsafat mengaburkannya dalam pelajaran hari Senin yang berjudul Yang Sulung dari Segala yang Diciptakan. Penulis mengatakan, konsep anak sulung dalam Alkitab lebih menekankan hubungan khusus seorang anak dengan ayahnya terlepas dari urutan kelahiran. Ya, bisa lihat bahwa sulung itu bukan karena lahir pertama, tapi hubungan khusus. Selain itu, ada beberapa contoh di mana anak-anak yang lebih muda justru menjadi lebih menonjol, seperti Ishak, Yakub, dan Yusuf. Daud meskipun merupakan anak bungsu dari 8 bersaudara, diurapi menjadi raja. 1 Samuel 16, 10-13. Dan melalui pemazmur Allah berfirman, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Mazmur 89 ayat 27. Dan dia juga berfirman kepada Musa, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Keluaran 4 ayat 22. Dalam pengertian ini, istilah anak sulung mengandung makna keutamaan atau kedudukan tertinggi. Inilah proses pengaburan itu. Bahwa anak sulung itu bukan karena kelahiran, anak sulung itu karena hubungan khusus, yaitu diutamakan atau diberi kedudukan tinggi. Diambil contoh adalah Daud dan Israel. Jadi melalui penjelasan ini, istilah yang sulung buat Yesus disamakan dengan yang sulung kepada Daud dan Israel. Daud dan Israel bukan anak sulung secara literal, tapi Allah menyebut mereka sebagai anak sulung, dan karenanya dari pemahaman ini, kaum Trinitas menggunakan istilah anak sulung hanya menyatakan keutamaan atau kedudukan tinggi. Tidak ada hubungannya dengan urutan kelahiran secara literal atau kelahiran. Ajaran ini mengaburkan fakta bahwa Yesus adalah anak sulung yang lahir dari Bapa. Apa buktinya? Untuk membantu kita buat dalam bentuk tabel. Berikut tabelnya. Sebelah kiri Daud dan Israel, sebelah kanan Yesus. Ada beberapa pertanyaan yang sama, kita lihat jawabnya. Daud dan Israel, apakah disebut anak sulung? Ya. Apakah disebut gambar Allah yang tidak kelihatan atau eikon? Tidak. Apakah disebut gambar wujud Allah atau karakter? Tidak. Apakah disebut bahwa Allah senang segala kepenuhannya berdiam di dalam Daud dan Israel? Tidak. Apakah ada disebutkan bahwa Daud dan Israel ada sebelum semuanya diciptakan? Tidak ada. Bagaimana dengan Yesus? Apakah disebut anak sulung? Ya. Apakah disebut gambar Allah yang tidak kelihatan atau eikon? Ya. Apakah disebut gambar wujud Allah atau karakter? Ya. Apakah disebut bahwa Allah senang segala kepenuhannya berdiam dalam Yesus? Ya. Apakah ada disebutkan bahwa Yesus ada sebelum semuanya diciptakan? Ya, ada. Karena Yesus lahir dulu. Itu sebabnya dia gambar wujud. Karenanya menggunakan Daud dan Israel sebagai dasar bahwa kata anak sulung bukan literal dan menggunakannya kepada Yesus adalah tidak sesuai konteks. Jangan bandingkan apel dengan jeruk. Bandingkan apel dengan apel. Begitu banyak perbedaan antara Daud dan Israel dengan Yesus. Daud dan Israel adalah anak sulung kiasan, tetapi Yesus adalah anak sulung literal. Inilah pengaburan yang dilakukan. Dan Roh Nubuat berkata, saudaraku dalam Tuhan, bahwa mengaburkan fakta bahwa Yesus adalah anak yang lahir dari Bapa adalah pekerjaan setan. Itu bukan perkataan saya. Itu perkataan Roh Nubuat. Dan pada bagian akhir filsafat ada kutipan Roh Nubuat yang diambil dari buku Evangelism, ya, buku favorit kaum Trinitas, untuk membuktikan bahwa Yesus adalah ada dengan sendirinya dan bukan lahir dari Bapa. Mari kita baca. Terdapat dalam bagian pendalaman hari Jumat tanggal 20 Februari. Kristus adalah putra Allah yang telah ada sejak kekekalan dan ada dengan sendirinya. Ya, perhatikan itu. Berbicara mengenai keberadaannya sebelum dunia dijadikan, Kristus membawa pikiran kita kembali ke masa yang tak terhingga. Ia meyakinkan kita bahwa tidak pernah ada waktu di mana ia tidak berada dalam persekutuan yang erat dengan Allah yang kekal. Ia adalah anak yang setara dengan Allah, tak terbatas dan maha kuasa.
kekal, dan ada dengan sendirinya. Kutipan ini tidak lengkap. Kembali, kita sudah tahu evangelism adalah kutipan, buku yang berisi kutipan-kutipan, kompilasi kutipan-kutipan. Dan perhatikan dalam versi bahasa Inggris, ada titik-titik yang disebut dengan elipsis. Elipsis ini ada kalimat yang dihapus. Dalam bahasa Indonesia tidak dicantumkan titik-titiknya. Tapi dalam bahasa Inggris dicantumkan. Minimum masih jujur mereka. Mereka tunjukkan titik-titiknya. Artinya ada kalimat yang dihapus. Nah, mari kita lihat kalimat yang dihapus, sedikit atau banyak. Kalimat ini bersumber dari Science of the Times tanggal 29 Agustus. Ya. Science of the Times 29 Agustus tahun 1900. Mari kita baca. Ini dia. Sebelum Abraham ada, aku ada. Kristus adalah anak Allah yang telah ada sejak kekekalan dan ada dengan sendirinya. Pekabaran yang dia berikan kepada Musa untuk disampaikan kepada anak-anak Israel adalah, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nabi Mika menulis tentang dia, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Melalui Salomo, Kristus menyatakan, Tuhan telah mendapatkan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Kalimat yang warna merah, itulah yang dikutip untuk kutipan yang tadi. Jadi kalimat warna merah dari paragraf 13 ini diambil oleh si pengutip, yaitu Leroy Froome. Sementara kalimat yang hitam yang ini semua dihapus. Nanti dia sambung dengan kalimat dari paragraf 15. Kita akan lihat nanti kalimatnya. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Yesus itu ada dengan sendirinya. Sama-sama dengan Bapa. Supaya sesuai dengan konsep Trinitas. Padahal isinya tulisan ini mengutip Mika 5 ayat 1 dan Amsal 8 ayat 24 dan 25. Artinya Yesus ada dengan sendirinya dengan Bapa? Tidak. Yesus ada oleh karena dia lahir dari Bapa. Namun kenapa disebutkan bahwa dia ada dengan sendirinya? Sebab alamiahnya Yesus, alamiahnya Bapanya. Alamiah yang ada dengan sendirinya. Sama seperti Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Apakah firman itu adalah Bapa? Bukan. Menyatakan alamiahnya. Dia sama-sama ilahi. Saat dikatakan ada dengan sendirinya, itu menyatakan alamiahnya. Sebab sesudah itu, Nyonya White mengutip Mika 5 ayat 1 dan mengutip Amsal 8 ayat 24 dan 25. Artinya Yesus lahir dari Bapa sebelum semua diciptakan. Oleh karenanya, alamiahnya sama. Itu alamiah yang ada dengan sendirinya. Alamiah yang kekal. Nah, berikut kalimat yang dikutip dari paragraf 15. Jadi tadi yang merah tadi, dia gabung dengan yang ini. Jadi dia hapus 13 dengan 14, dia cuma ambil sedikit, dia gabung dengan 15. Jadilah itu evangelism. Itulah yang digunakan oleh kaum Trinitas. Ya, bisa lihat bagaimana mengaburkan dan menipu buku itu. Kita baca. Dalam berbicara tentang keberadaannya sebelum penciptaan, Kristus membawa pikiran kita kembali ke masa-masa di luar penanggalan manusia. Ia meyakinkan kita bahwa tidak pernah ada waktu ketika ia tidak berada dalam persekutuan yang erat dengan Allah yang kekal. Dia yang suaranya didengarkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu telah bersama Allah sebagai seseorang yang dibesarkan bersamanya. Kalimat yang warna merah ini yang dikutip dan digabung dengan kalimat warna merah dari paragraf 13 tadi. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Yesus ada dengan sendirinya, supaya mendukung doktrin Trinitas Gereja Advent. Mereka gunakan tulisan Roh Nubuat dengan cara comot-comot, digabung, baru kabarkan kepada umat. Ya. Itu sebabnya, mohon maaf, saya tidak pernah takut mendengarkan pekabaran doktrin Trinitas. Tapi saya tahu banyak yang takut untuk mendengarkan pekabaran Allah yang benar. Karena kita membukakan kedok. Jadi, perhatikan dalam kutipan dalam sekolah sahabat tadi. Kalimat yang ditandai warna kuning dikutip dari paragraf 13. Dan kalimat yang warna hijau dikutip dari paragraf 15.
13 sedikit, 15 sedikit digabung. Digabungkan untuk memberi kesan bahwa Yesus ada dengan sendirinya bersama-sama Bapa. Padahal Ellen White kutip Mika 5 ayat 1 dan Amsal 8 ayat 24-25 tentang kelahiran Yesus dari Bapa. Itu semua dihapus supaya kebenaran sejati tidak diketahui oleh umat-umat. Fakta dikaburkan. Nah, bila kita kembali ke kutipan paragraf 15 tadi, di bagian akhir disebutkan di sana. Sebelum bagian akhir yang digarisbawahi, dikatakan ia meyakinkan kita tidak pernah ada waktu ketika ia tidak berada dalam persekutuan yang erat dengan Allah yang kekal. Benar, Yesus tidak pernah terpisah dari Bapanya, tapi ini bukan bukti bahwa Yesus ada dengan sendirinya dengan Bapa. Tapi karena Yesus lahir dari Bapa. Begitu Yesus lahir dari Bapa, tidak ada pernah waktu Yesus terpisah dari Bapa. Yesus selalu bersama-sama dengan Bapanya. Itu sebabnya Ellen White kutip kalimat yang ditandai warna kuning bagian bawah, yang berbunyi, sebagai seorang yang dibesarkan bersamanya. Atau dalam bahasa Inggris, as one brought up with him. Kalimat ini Ellen White kutip dari Amsal 8 ayat 30. Mari kita baca. Amsal 8 ayat 30 berbunyi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Dalam bahasa Inggris katakan, then I was by him as one brought up with him. And I was daily his delight, rejoicing always before him. Yesus adalah anak kesayangan Bapanya, menjadi kesenangan Bapanya. Dalam bahasa Indonesia dituliskan kesenangan, dalam bahasa Inggris as one brought up with him. Sebab Yesus adalah anak yang lahir dari Bapa. Ya, tadi Ellen White kutip ayat 24 dan 25. Jadi bisa lihat Ellen White merangkumkan buku Amsal, menyatakan bahwa Yesus lahir dulu, baru semua dijadikan. Dan setelah Yesus lahir, tidak pernah satu saat pun dia terpisah dari Bapanya. Sebab Yesus adalah anak kesayangan Bapanya. Setiap hari Yesus bersama Bapanya, as one brought up with him. Ya. Satu dalam alamiah ilahi, alamiah yang ada dengan sendirinya. Itu yang Ellen White mau sampaikan. Tapi karena dicomot-comot, akhirnya memberikan kesan yang berbeda. Jadi Roh Nubuat berkata, Yesus setara dengan Allah, tak terbatas, maha kuasa, kekal, dan ada dengan sendirinya. Hal itu bukan karena Yesus muncul sama-sama seperti doktrin Trinitas ajarkan, tapi bahwa Yesus adalah anak yang Bapa peranakan. Alamiahnya sama dengan Bapanya. Ya. Alamiah tak terbatas, alamiah maha kuasa, alamiah yang ada dengan sendirinya. Nah, mengapa kajian ini penting sekali untuk kita pahami? Kita kembali ke Kolose 1, sebab pekabaran minggu lalu tentang Kolose, pasal 1 khususnya. Kita baca ayat 25-27. Dikatakan di sana, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ini Paulus bersaksi. Firman apa yang dimaksudkan? Ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Apa itu yang rahasia tersembunyi itu? Kepada mereka Allah mau diberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam versi King James kita semua sudah tahu, lebih tepat terjemahannya, dikatakan Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus yang mana? Kristus yang prototokos, firstborn, yang sulung, yang lahir dari Bapa secara harafiah, atau Kristus yang prototokos muncul bersamaan, yang katanya punya gambar juga, tapi sama-sama muncul. Yang mana? Sesuai Alkitab, Yesus yang lahir dari Bapa, firstborn, begotten of the Father, diperanakan dari Bapa. Sebab di dalam anak yang Bapa peranakan itulah seluruh kepenuhan Bapa berkenan diam di dalamnya. Dan kepenuhan yang sama dapat menjadi bagian kita. Masih dalam buku Kolose, pasal 2, ayat 9 dan 10, Paulus berkata, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, sama dengan tadi, ayat 19, ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi Paulus ulangi lagi, kalau kita lihat tadi dalam
Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Dia. Ya, Bapa berkenan atau senang tinggal dalam anaknya. Nah, dalam pasal 2 ayat 9, dia ulangi lagi. Dia ulang lagi. Sebab dalam Dialah, dalam Yesuslah berdiam secara jasmaninya seluruh kepenuhan kealahan. Artinya Bapa diam dalam Yesus. Dan kita bisa miliki itu. Ayat 10 katakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Bapa berkenan tinggal dalam Yesus. Kita juga dapat menerima kehadiran Bapa dengan menerima kehadiran Yesus dalam hidup kita. Kita dipenuhi oleh Yesus, maka dengan sendiri kita dipenuhi oleh Allah, yaitu Bapa. Inilah dasarnya Yesus menjadi kepala kita. Itu oleh karena Kristus tinggal dalam kita. Kebenaran ini tidak dinyatakan dalam pelajaran sekolah Sabat tadi. Itulah sebabnya penting bagi kita memahami prototokos dan trinitas. Yang tinggal dalam kita adalah Yesus, sebab Dialah kepala kita. Dan Yesuslah yang tinggal dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya. Bapa dalam Yesus, Yesus dalam kita. Itulah cara sepenuhnya seluruh kepenuhan kealahan tinggal. Itulah trio sorgawi, heavenly trio. Jika saudara perhatikan kembali, ingat kutipannya, bahwa dikatakan dalam tulisan Roh Nubuat tersebut bahwa Bapa adalah seluruh kepenuhan kealahan. Ya, secara jasmani, tapi tidak bisa dilihat. Anak adalah seluruh kepenuhan kealahan yang diwujudkan agar Bapa dapat kita lihat. Roh Kudus bukan adalah, tetapi di dalam. Roh Kudus di dalam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Bapa adalah, Anak adalah, tapi Roh di dalam. Artinya Roh itu di dalam Bapa dan Anak, karena Bapa dan Anak adalah seluruh kepenuhan. Itulah caranya Bapa berkenan diam dalam Anak, Anak berkenan diam dalam kita. Itulah Christ in you. Inilah pentingnya kita pahami kebenaran ini yang tidak diajarkan dalam buku sekolah Sabat tadi ataupun dalam gereja Advent. Karena ya perhatikan slide terakhir. Paulus menuliskan dalam Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Dia. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ini wujud Bapa dalam Yesus. Kemudian Kolose 2 ayat 10, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ini wujud Yesus dalam kita. Bapa dalam Yesus, Yesus dalam kita, dengan sendirinya kita terima Bapa. Dan itulah hidup yang kekal. Christ in you, the hope of glory. Ini serupa atau sudah dicatatkan oleh Yohanes yang kekasih. Bapa dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, ya Bapa dalam Anak, Anak dalam kita, kita terima dua-duanya. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini serupa dengan Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat 9 dan Kolose 2 ayat 10. Ini padanannya. Dan itu sebabnya dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah Christ in you, the hope of glory. Karena Kristus tinggal dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya, itulah Sang Penghibur. Semuanya Allah Bapa sediakan di dalam Anaknya. Teristimewa kehidupan yang kekal. Yesus yang lahir dari Bapa, secara harafiah, satu alamiah dengan Bapa. Karenanya Bapa menciptakan kita melalui Anaknya. Dan karenanya saat manusia jatuh dalam dosa, Dewan Sorga sepakat bahwa Anak turun menjadi manusia untuk gantikan kita. Mati di kayu salib, bangkit di hari yang ketiga, kembali ke sorga setelah 40 hari bersama murid-muridnya, menerima pemulihan dari Bapa, menjadi imam besar kita di Ka'bah sorga, dan langsung mencurahkan Roh-Nya kepada umat-umatnya yang percaya, agar oleh kehadiran Kristus dalam hati kita, itu oleh kehadiran Roh-Nya Kristus, Bapa pun hadir. Dan itulah pengharapan akan kemuliaan. Itulah kehidupan yang kekal. Inilah keutamaan Kristus yang dikaburkan Trinitas. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dari Alkitab. Sehubungan dengan Yesus adalah anak yang benar-benar Engkau peranakkan. Prototokos. Itu sebabnya Yesus adalah gambar-Mu yang persis, salinan persis dari Engkau ya Bapa. Dia bukan muncul bersamaan dengan Engkau, tapi dia lahir daripadamu, dan oleh karenanya Engkau berkenan, bahkan sangat bergembira untuk diam dalam anak-Mu. Seluruh kepenuhan-Mu di dalam anak-Mu, dan itulah perwujudan daripada keutamaan Kristus. Dialah yang menciptakan segala sesuatu untuk Dia, dan pada akhirnya pada waktu kami semua jatuh, Dialah yang turun untuk menebus. Karenanya biarlah ini menjadi sukacita bagi kami, agar kami mengabarkan yang benar, tidak tipu-tipu atau mengaburkan, tidak comot-comot dan menggabungkan agar membawa orang kepada pemahaman yang salah. Bila kami menyatakan apa yang sebenarnya, bahwa Yesus adalah anak Allah yang diperanakkan, Dialah yang tinggal dalam hati kami, dan bila mana Yesus tinggal dalam hati kami, itulah pengharapan akan kemuliaan. Tolong kami ya Bapa, tolong juga umat-umat-Mu dalam gereja Advent. Kami tidak sanggup untuk mengubahkan mereka. Kami perlu akan bantuan Roh-Mu. Roh-Mu kiranya mengetuk dari hati ke hati, dari pintu ke pintu, agar ada yang mau terbuka dan akhirnya mau belajar dan bertobat. Gunakan kami sebagai saluran terang, saluran kebenaran. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.